Iran menyatakan bahwa unit pertahanan udara berada dalam kondisi siaga penuh. Pernyataan itu disampaikan Wakil Panglima Pertahanan Udara Angkatan Darat Iran, Ali Reza Elhami, dan langsung menarik perhatian dunia. Yang mengejutkan, langkah Iran tidak hanya sebatas memasang radar tambahan atau memindahkan baterai rudal. Mereka bahkan mulai melakukan uji coba terhadap ranjau pertahanan udara, sebuah pendekatan yang hampir tidak ditemukan dalam sistem pertahanan udara modern. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa Iran mengambil keputusan sejauh itu? Semua kembali pada satu peristiwa yang diam-diam menjadi tekanan terbesar bagi jaringan pertahanan udaranya, yaitu Perang 12 Hari. Dalam konflik tersebut, berbagai kelemahan Iran disorot habis-habisan. Media Barat berlomba mengabarkan bahwa pertahanan udara Iran mengalami kegagalan total. Kenyataannya tidak sederhana itu, karena sistem tersebut tidak sepenuhnya runtuh. Brigjen Reza Hajj, salah satu komandan penting Iran, justru menyatakan bahwa lebih dari 196 pesawat dan pesawat nirawak musuh telah berhasil ditembak jatuh, termasuk drone canggih milik Israel. Selama Perang 12 Hari, perhatian banyak pihak justru diarahkan pada sebuah sistem pertahanan Iran bernama AD-08 Majid. Iran menyebut sistem ini berhasil menjatuhkan 17 drone milik Israel, dan target yang dihadapinya sama sekali bukan kelas murah. Di antara drone yang terkena adalah Heron TP, kebanggaan Israel yang nilai per unitnya dapat mencapai sekitar 40 juta US dollar. Ada pula Hermes 900 yang dikenal karena daya tahannya sangat panjang, sensor yang sangat peka, dan statusnya sebagai salah satu alat intelijen paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Majid tidak hanya mengandalkan rudal yang cepat dan tepat, tetapi juga karena seluruh komponennya dibuat langsung oleh industri pertahanan Iran dan diposisikan sebagai perlindungan terakhir untuk area strategis terhadap sasaran terbang rendah dan lincah. Yang membuatnya tampak lebih garang di garis tembak adalah kemampuan berpindah dengan cepat. Sistem ini mampu bergerak, mengubah posisi, lalu membuka titik tembakan baru sebelum pihak lawan sempat menyadari pergerakannya. Iran memiliki penjelasan kuat mengapa sejumlah sistem pertahanan udaranya tampak seperti tidak mampu menghentikan serangan Israel. Bukan karena teknologinya kurang, melainkan karena jaringannya telah dilemahkan lewat operasi intelijen Israel, bahkan sebelum konflik dimulai. Kenyataannya, bila menilai kemampuan sebenarnya, Iran memiliki beberapa sistem SIM dengan rekam jejak yang sudah terbukti. Contohnya Kordat 3 yang dibuat untuk menghadapi pesawat, drone berukuran besar sampai amunisi udara. Pada tahun 2019, sistem ini sukses menjatuhkan RQ-4 Global Hawk milik Amerika di wilayah Selat Hormuz, sebuah drone strategis yang selama ini dianggap sangat sulit dijatuhkan. Ada pula Kordat 15 yang mampu mendeteksi, mengunci, serta menghancurkan hingga 6 sasaran sekaligus, termasuk drone siluman kecil. Pasca menyadari adanya sabotase pada jaringan lama, Iran mulai membangun kembali pertahanan udaranya melalui sistem baru bernama 9-Day. Walaupun termasuk kategori jarak pendek, radar pada 9-Day sanggup memonitor sasaran hingga jarak 150 km, menjadikannya lapisan penting untuk menutup celah pertahanan di udara. Iran juga melakukan langkah modernisasi besar terhadap sistem pertahanan udara jarak jauh Bafar 373 yang kini telah meningkat menjadi Bafar 373 Second. Peningkatan dilakukan cukup signifikan. Jangkau rudalnya bertambah dari sekitar 200 km menjadi 300 km berkat penggunaan rudal Sayad 4B. Radar barunya dapat melacak 60 objek sekaligus dan mengeksekusi 6 target dalam satu waktu. Sebuah kemampuan yang menempatkannya setara dengan sistem pertahanan kelas dunia. Muncul kemudian pertanyaan yang ramai dibahas media barat. Apakah Bafar 373 tidak berhasil menunjukkan performa dalam Perang 12 Hari? Iran membantah anggapan tersebut. Berdasarkan klaimnya, sistem ini justru sukses menghancurkan 3 pesawat F-35 jet siluman andalan Amerika yang kerap disebut sebagai pesawat tempur paling maju saat ini. Media di Iran bahkan menampilkan potongan bangkai yang diklaim sebagai bagian dari F-35 sebagai bukti. Dan semuanya terjadi dalam kurun waktu sekitar 48 jam. Karena penampilannya sepanjang Perang 12 Hari, Iran mulai menerima minat ekspor dan kini mengerjakan versi khusus untuk pasar luar negeri yang dinamakan AD-200. Walaupun Bafar 373 tampil kuat di Perang 12 Hari, sebagian analis tetap menyebut pertahanan udara Iran tampak gagal.
Alasannya sederhana namun menentukan. Iran kehilangan banyak baterai S-300. Dalam serangan True Promise Force pada Oktober 2024, Israel memilih menargetkan S-300 sejak tahap awal sehingga pertahanan jarak jauh Iran langsung melemah. Situasinya makin berat karena sepanjang 2024 hingga 2025, Rusia tidak mengirim pengganti untuk unit yang hancur. Padahal S-300 terutama varian S-300 PMU-2 yang digunakan Iran memiliki fungsi vital. Sistem ini bisa menjangkau sasaran udara sampai 200 km, menghantam rudal balistik jarak pendek hingga menengah, dan bekerja otomatis melalui jaringan sensor yang solid. Tanpa sistem ini, sejumlah kota serta fasilitas penting Iran menjadi lebih terbuka di awal perang. Namun keadaan berubah segera setelah konflik berakhir. Iran justru menerima sistem S-400 Triumph, salah satu pertahanan udara paling modern buatan Rusia. Dengan rudal 48N6DM, S-400 dapat menghadapi pesawat, drone, rudal jelajah, hingga rudal balistik pada jarak 400 km dan ketinggian 30 km. Radarnya pun bisa mengikuti 80 target dan menyerang 36 sekaligus. Selain beraksi sangat cepat, S-400 mudah digabungkan dengan sistem Iran lainnya. Iran bahkan sudah mengujinya di sekitar Isfahan pada Juli 2025 yang dianggap membuka fase baru pertahanan udara jarak jauh negara itu. Iran memilih memperkuat sistem pertahanan udara Arman sebagai pelajaran langsung dari pertempuran pada Juni 2025. Konflik itu memperlihatkan celah serius dalam pertahanan udaranya, mulai dari kemampuan sensor hingga koordinasi antar unit di lapangan. Upgrade pada Arman menyentuh peningkatan radar, penutupan titik lemah teknis, dan penyelarasan penuh dengan Komando Tempur Pertahanan Udara Angkatan Darat. Arman sendiri merupakan sistem rudal anti-balistik jarak jauh buatan dalam negeri, bersifat mobile, serta mampu menembak 6 sasaran sekaligus di radius 180 km dengan cakupan penuh 360 derajat. Pembaruan ini menjadikan Arman sebuah tameng baru yang lebih siap dan lebih cepat merespon ancaman. Terobosan terbesar Iran justru datang dari keputusan berani mendatangkan HQ-9 buatan China melalui barter minyak. Lalu seberapa kuat kemampuannya? HQ-9 dikenal sebagai salah satu sistem anti pesawat modern dunia, memiliki jangkauan hingga 200 km dan elevasi 30 km. Sistem tersebut mampu melacak lalu menyerang berbagai sasaran dalam waktu bersamaan, tahan jamming, serta berfungsi di dalam jaringan pertahanan udara berlapis. Yang lebih penting, HQ-9 dapat dikombinasikan dengan sistem jarak pendek Iran, membuat pertahanan udaranya lebih fleksibel sekaligus sulit ditembus. Iran juga memperkenalkan inovasi yang cukup mengejutkan, yaitu ranjau anti-drone Jaljaleh. Ini bukan sekedar ranjau karena ditembakkan ke udara hingga 350 meter untuk mencegah sasaran yang mendekat, mulai helikopter hingga drone kecil yang kerap lolos dari radar. Saat mencapai ketinggian ideal, Jaljaleh meledak dengan radius sekitar 5 meter. Sementara serpihannya menjangkau hingga 15 meter. Mekanismenya memberikan efek hard kill terhadap sasaran yang masuk ke zona jebakannya. Bagi pengamat pertahanan, penyebaran Jaljaleh menegaskan kesiapan Iran menghadapi bentuk perang modern yang semakin bertumpu pada drone dan serangan helikopter berkecepatan rendah. Untuk melengkapi jaringan pertahanan udara yang sudah berkembang, Iran masih membutuhkan komponen penting berupa radar rendah. Di titik ini Belarus berperan karena dua radar mereka, Rotnik dan Kleon, dianggap mampu mengisi kebutuhan tersebut. Keduanya dapat bekerja pada ketinggian rendah, tetapi efektif di wilayah perkotaan dan sanggup mendeteksi objek kecil yang bergerak cepat, termasuk drone siluman maupun rudal jelajah. Keduanya dapat diintegrasikan langsung dengan sistem Iran seperti Bavar 373, Arman, Majid, sampai platform optik. Iran dan Belarus pun sudah mendatangani kesepakatan, sehingga Tehran berpeluang memperoleh lapisan bawah pertahanan udara yang lebih tajam dibanding sebelumnya. Ada pula spekulasi menarik bahwa Iran mulai mengoperasikan sistem laser pertahanan udara. Teknologi ini diduga merupakan Sengnu Shot 3000/5000 atau Silent Hunter buatan China, yaitu laser berkekuatan tinggi yang dirancang membakar drone, pesawat nirawak kecil, dan ancaman berkecepatan rendah sebelum mendekati target bernilai tinggi.
Pada akhirnya, perang 12 hari menjadi semacam uji ketahanan bagi seluruh jaringan pertahanan udara Iran. Lebih dari sekedar ujian, konflik itu mendorong percepatan modernisasi, menutup celah lama dan membuka era baru pertahanan udara yang makin agresif, makin presisi, serta makin siap menghadapi pesawat tempur paling canggih.